Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di part 2, di mana kita akan mencoba membuat website untuk menginput sebuah data ke dalam sebuah database. Pada video part pertama, saya sudah menjelaskan apa itu CRUD dan apa saja yang dipakai untuk membuat CRUD di website dengan bahasa PHP. Baiklah, tanpa perlu basa-basi lagi, mari kita mulai videonya. Pertama-tama, mari kita mulai untuk mendownload Exam terlebih dahulu. Masuk ke browser, ketik di pencarian, masukkan Exam. Masuk ke website official Exam, pilih, lalu download dan simpan berkasnya. Setelah itu, kalian bisa menginstalnya seperti biasa. Fungsi Exam di sini adalah untuk membuat local server. Karena bahasa pemrograman PHP hanya bisa berjalan di server side atau hanya bisa berjalan di server. Selain itu, Exam juga memiliki MySQL, yaitu tempat untuk menyimpan database. Setelah itu, mari kita download Sublime Text. Masuk ke browser, klik Sublime Text dan pilih di official Sublime Text seperti ini. Download dan install seperti biasa. Sublime Text adalah text editor yang akan kita gunakan untuk membuat program PHP agar lebih mudah. Di tutorial sebelumnya, saya menggunakan Notepad. Jika sebelumnya kalian sudah menginstal text editor yang mirip dengan Sublime Text 3 ini, kalian tidak perlu menginstalnya lagi. Karena pada dasarnya text editor itu memiliki fungsi yang sama. Step selanjutnya, mari kita membuat database. Sebelum mulai database, mari kita jalankan kontrol panel Exam terlebih dahulu. Tulis Exam di kotak pencarian, lalu akan muncul kontrol panel Exam. Di menu terdapat beberapa pilihan. Kita hanya memakai dua, Apache dan MySQL. Apache berguna untuk server lokal dan MySQL berguna untuk menyimpan sebuah database. Jika program sudah berjalan, begini tampilannya. Setelah itu, mari kita buat databasenya. Ada dua cara untuk membuat database. Yang pertama, kita bisa menggunakan CMD. Yang kedua, kita bisa langsung ke website phpMyAdmin. Di sini saya menggunakan cara yang kedua. Pertama, kita masuk browser terlebih dahulu, ketik localhost/phpMyAdmin. Localhost di sini mengacu pada server yang berada di komputer kita. Sementara phpMyAdmin adalah situs untuk membuat database dan mengatur sebuah database yang berada di server kita. Jika kalian pertama menginstalnya atau kalian tidak menggunakan password, kalian akan langsung masuk ke tampilan utama phpMyAdmin. Di sini saya menggunakan password, jadi saya harus memasukkan akun dan password saya terlebih dahulu. Akun defaultnya adalah root dan password kosong. Beginilah tampilan utama phpMyAdmin. Di sisi kiri layar terdapat database yang kalian buat. Untuk membuat sebuah database baru, di bagian sisi kiri layar, di paling atas terdapat tulisan baru. Klik tulisannya, lalu akan muncul form untuk membuat database. Masukkan nama databasenya, lalu klik buat. Di sini saya membuat dengan nama belajar PHP. Terserah kalian mau buat dengan nama apa. Lalu klik buat. Setelah itu, kalian harus memasukkan nama tabel dan berapa kolom yang akan kalian butuhkan untuk membuat sebuah database. Di sini saya membuat dengan nama akun dan menggunakan 2 kolom. Setelah itu, klik kirim. Selanjutnya, kalian diharuskan mengisi nama dan jenis variabel yang akan digunakan pada kolom tabel nanti. Di sini saya hanya menggunakan 2 kolom, yang pertama ID dan yang kedua nama,
dan dua-duanya menggunakan varchar karena kita bisa memasukkan huruf dan angka secara bersamaan. Setelah itu, saya masukkan seberapa panjang nilai yang dibutuhkan untuk satu kolom ini. Saya menggunakan 20 untuk ID dan 30 untuk nama. Di kolom ID, saya menggunakan primary key karena ID harus memiliki jenis data yang unik, yaitu jenis data yang tidak boleh sama dengan data yang lainnya. Jika dirasa sudah selesai, maka klik simpan. Beginilah database yang kita buat sebelumnya. Terdapat ID dan nama adalah kolom yang kita buat dan beberapa keterangan lainnya. Dan database pun tersimpan di bagian sisi kiri layar komputer kalian dengan nama belajar PHP dan nama tabelnya adalah akun. Kita beralih ke bagian program. Sebelum kita menulis program, kita harus tahu di mana kita harus menyimpan program itu. Karena PHP berjalan di server lokal, jadi kita harus menyimpannya di sebuah server di komputer kita. Masuk ke folder di mana kalian menginstal Xampp. Di sini saya menyimpannya di partisi C. Terdapat sebuah folder bernama Xampp dan di dalamnya terdapat folder htdoc. Di folder htdoc inilah kita menyimpan file PHP yang akan kita buat nanti. Agar terlihat lebih rapi, saya akan membuat sebuah folder untuk menyimpan semua project yang akan kita buat. Folder dengan nama belajar PHP, dan disinilah file-file program PHP yang saya akan buat disimpan nanti. Oke, kita lanjut tahap selanjutnya, yaitu buka Sublime Text atau text editor sejenisnya. Sebelum menuliskan program, saya akan menyimpan terlebih dahulu filenya. Saya simpan di tempat yang kita sediakan sebelumnya, yaitu di folder belajar PHP yang tersimpan di dalam folder htdoc. Di sini saya menyimpan dengan nama input akun karena kita akan membuat inputan ID dan nama ke sebuah database yang kita buat sebelumnya. Jangan lupa ekstensi PHP-nya agar file tersimpan dengan format PHP. Dengan merubah format file menjadi HTML, kita dapat menikmati fitur-fitur Sublime Text dapat memudahkan kita untuk membuat tag-tag HTML dengan mudah. Untuk tag dasar HTML, kita hanya memasukkan HTML dan kita klik tab, lalu semua tag HTML dasarnya akan tertulis secara otomatis. Seperti hanya tag form, tag tabel, dan tag lainnya, kita hanya perlu memasukkan dengan menuliskan beberapa kata di depannya saja dan menekan tab, maka akan terbentuk tag pembuka dan tag penutup dari tag yang kita inginkan. Saya membuat tabel dan membuat inputan sama seperti di belajar HTML part 2, jadi saya tidak akan terlalu banyak menjelaskan apa saja isi tagnya biar cepat. Jika kalian belum tahu fungsinya dan ingin tahu, kalian bisa melihat di video HTML part 2 yang sebelumnya saya unggah. Di sini saya membuat dua inputan, yaitu inputan ID dan inputan nama beserta inputan submit button. Jika kalian bertanya kenapa sih pakai tabel? Karena untuk sebagian orang yang baru pertama kali terjun ke dunia programming website, itu akan sangat sulit mempelajari beberapa bahasa program sekaligus secara bersamaan. Karena jika saya masukkan CSS juga, programnya akan terlihat cukup rumit bagi pemula. Di sini saya menggunakan name ID untuk inputan ID, name nama untuk inputan nama, dan name submit untuk tombol submitnya atau tombol kirim. Dan agar terlihat lebih sederhana atau mungkin malah terlihat lebih ribet, di sini saya akan memisahkan antara inputan dan prosesnya secara terpisah menggunakan metode post. Jadi intinya gini, metode post atau metode get itu bisa digabungkan dalam satu file. Kenapa?
karena agar terlihat di mana sih yang inputan dan di mana sih yang bagian prosesnya. Bagi yang belum tahu, metode get dan metode post adalah untuk mengirimkan sebuah informasi ke halaman lain. Informasi di sini adalah sebuah inputan yang dimasukkan ke dalam name. Inputan name ini akan dikirimkan ke bagian pemrosesan. Bagian pemrosesan ini adalah di mana inputan dimasukkan ke dalam suatu variabel dan dimasukkan ke dalam sebuah database, yakni menggunakan bahasa pemrogram MySQL. Jika sudah selesai, kita save. Karena kita menyimpannya dengan ekstensi PHP, maka cara menjalankannya adalah masuk ke browser, klik localhost /belajar PHP, untuk nama foldernya /inputakun.php untuk nama file yang kita buat barusan. Akan muncul seperti ini, akan muncul sebuah kolom inputan ID dan inputan nama. Namun, kita belum bisa ngapa-ngapain di sini. Jadi filenya itu atau inputannya belum bisa dimasukkan ke sebuah database. Setelah ini, kita akan membuat sebuah file bernama file koneksi, yaitu di mana file ini akan berjalan modular, yaitu file yang dapat dipanggil oleh program PHP lainnya dengan masukkan sebuah tag PHP bernama include. Kita save terlebih dahulu dengan nama koneksi.php agar filenya berubah menjadi file PHP. Simpan di tempat yang sama seperti kita menyimpan file yang sebelumnya, itu di folder belajar PHP di dalam sebuah folder bernama htdoc. Tuliskan PHP lalu klik tab pada keyboard, maka akan secara otomatis membuat tag PHP. Tulis statement seperti ini, link sama dengan MySQL connect dalam kurung localhost adalah nama server kita, yang kedua adalah root adalah nama akun di database kita, yang ketiga adalah password yang kita pakai. Jika kalian tidak menggunakan password, kosongkan saja seperti ini. Selanjutnya adalah nama database yang kita buat sebelumnya. Di sini kebetulan saya memakai passwordnya adalah raindrop, jadi saya tuliskan raindrop di bagian password. Ini semua adalah sebuah statement untuk menyambungkan program kita dengan database yang kita buat sebelumnya di local server. Sebenarnya bisa digabungkan dengan bagian proses yang akan kita buat nanti, tapi karena proses itu lebih dari satu, maka alangkah baiknya kita membuatnya modular. File koneksinya hanya kita buat satu kali saja. Langkah selanjutnya adalah membuat satu lagi file untuk membuat proses dari inputan itu. Simpan di tempat yang sama seperti tadi, folder belajar PHP di dalam folder htdoc di exam. Kita beri nama input akun proses karena di sini adalah sebuah bagian dari input akun untuk memproses inputan yang masuk dari akun dan diproses di sini. Seperti biasa, kita buat tag PHP, lalu kita masukkan tag include, yaitu tag yang akan memanggil sebuah file yang sudah kita buat sebelumnya. Yang kita ambil tentu saja adalah file koneksi.php, yaitu agar file proses ini bisa tersambung dengan database yang kita buat sebelumnya. Selanjutnya kita buat statement if dan else untuk memastikan bahwa tombol submit sudah tertekan. Jadi jika kita menekan tombol submit, lakukan perintah untuk membuat proses memasukkan ke database dengan menggunakan metode post tentunya. Itu di sini kita akan melakukan sebuah memasukkan informasi inputan ke dalam sebuah variabel.
karena di sini kita menggunakan bahasa pemrograman MySQL. Ya, MySQL hanya bisa membaca inputan dari sebuah variabel yang digunakan oleh PHP. Jika kalian ingin tahu apa sih bedanya get dan post, silahkan cari di Google. Sebelum kita melanjutkan ini, kita harus balik lagi nih ke program inputan akun yang kita buat sebelumnya. Di sana saya sudah menyiapkan tag form. Di tag form kita harus memasukkan sebuah atribut action. Atribut action adalah untuk memasukkan link tujuan file PHP yang kita tuju dari atribut post itu. Di sini saya masukkan input akun proses.php, di mana itu adalah nama file untuk proses inputan ini. Yang kedua adalah atribut method. Atribut method adalah atribut yang kita gunakan untuk membuat inputan ini bisa masuk ke dalam sebuah database. Jadi di sini saya menggunakan variabel ID sama dengan POS, yaitu informasi yang didapat dari inputan bernama name ID dimasukkan ke variabel ID. Begitu juga dengan nama. Variabel nama sama dengan POS nama, yaitu informasi nama yang didapat dari inputan dimasukkan ke dalam variabel nama. Setelah itu kita buat statement SQL, di mana isinya adalah sebuah bahasa pemrograman MySQL untuk memasukkan semua inputan yang telah dimasukkan ke sebuah variabel ID dan nama untuk dimasukkan ke sebuah database. Isinya adalah insert into akun. Akun adalah nama tabel yang kita gunakan dalam kurung ID dan nama. Ini adalah nama kolom yang berada di tabel akun. Lalu value dalam kurung kita masukkan variabel yang kita buat sebelumnya, yaitu variabel ID dan nama. Setelah itu kita buat statement query yang isinya adalah link dan SQL. Link berasal dari statement koneksi dan SQL adalah statement yang barusan kita buat. Ya, ini ada yang kurang. Di setiap statement yang kita buat harus diakhiri dengan titik, koma. Kita lanjutkan untuk membuat statement query sama dengan MySQL query dalam kurung link, SQL. Link di sini diambil dari koneksi.php dan SQL dari statement yang sebelumnya kita buat. Selanjutnya kita akan membuat sebuah statement if dan else lagi, yaitu yang isinya jika query berhasil, yang isinya di mana link itu adalah mengambil data dari sebuah database, dan SQL yang isinya di mana memasukkan data ke sebuah database. Jika kedua statement itu berhasil, maka akan muncul tulisan penambahan data berhasil. Jika tidak, ya berarti gagal. Sebenarnya tanpa sebuah if dan else pun bisa masuk ke sebuah database, tapi kita kan nggak tahu penanda masuk atau enggaknya apa, jadi kita membuat statement ini. Jika dirasa sudah selesai, maka kita save dan kita jalankan di browser. Balik lagi ke browser, di mana kita menjalankan file input akun. Jangan lupa refresh dulu. Mari kita coba masukkan data. Saya masukkan ID 001 dan nama Joko. Ternyata error, gagal. Kita lihat di sini tertulis dalam line 9 uncaught error. Balik lagi ke file yang tadi kita barusan buat, input akun proses. Kita cek di line 9 itu ada apa. Ternyata
ada statement MySQL-nya kurang satu huruf yaitu Y. Kita save, kita coba lagi. Kita masukin data lagi, ID 001 dan nama Joko. Ternyata berhasil, penambahan satu data berhasil, berarti sudah bisa dipastikan di database kita sudah masukkan satu data. Ya, di sini di database sudah masuk ID 001 dan nama Joko yang kita masukkan sebelumnya. Saya akan coba lagi dengan masukkan data yang berbeda. Di sini saya masukkan ID 003 dan nama Mawar. Kita kirim dan kita lihat di database. Jangan lupa refresh dulu databasenya agar hasilnya muncul. Di sini sudah muncul dengan ID 003 dan nama Mawar. Ya, begitulah cara membuat sebuah inputan PHP atau inputan sebuah website ke dalam sebuah database menggunakan bahasa pemrograman PHP. Jika terjadi kekeliruan dalam video saya atau terjadi kesalahan penyebutan nama, saya mohon maaf, atau kalian bisa koreksi di kolom komentar. Atau jika kalian ada pertanyaan yang masih bingung dengan video saya, silahkan juga ditulis di kolom komentar. Terima kasih yang udah mau nonton video sampai akhir. Semoga kalian bisa terhibur dengan video saya ini. Tunggu video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.